Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada anak dengan TBC. Tuberkulosis atau biasa disebut TB adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yaitu suatu bakteri tahan asam. Atau tuberkulosis adalah penyakit akibat infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis sistemik. Penyebab penyakit tuberkulosis ini adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium bovis. Di dalam jaringan ini, kuman ini dapat hidup sebagai parasit intraseluler, yakni di dalam sitoplasma makrofag yang semula memfagositasi malah kemudian disenangi karena banyak mengandung lipid. Sifat lain kuman ini adalah aerob. Sifat ini menunjukkan bahwa kuman ini menyenangi jaringan yang tinggi kandungan oksigennya. Dalam hal ini, tekanan oksigen pada bagian apikal paru-paru lebih tinggi dari bagian lain, sehingga bagian apikal ini merupakan tempat predileksi penyakit tuberkulosis. Patofisiologi, masuknya basil tuberkulosis dalam tubuh tidak selalu menimbulkan penyakit. Terjadinya infeksi ini dipengaruhi oleh virulensi dan banyaknya basil tuberkulosis serta daya tahan tubuh manusia. Infeksi primer biasanya terjadi dalam paru-paru. Penularannya sebagian besar melalui udara dan mungkin juga karena jaringan paru mudah kena infeksi tuberkulosis. Gejala klinis, yang pertama, berat badan turun tanpa sebab yang jelas atau tidak naik dalam 1 bulan dengan penanganan gizi. Kedua, anoreksia dengan gagal tumbuh dan berat badan tidak naik secara adekuat. Ketiga, demam lama dan berulang tanpa sebab yang jelas, bukan tifus, malaria, atau infeksi saluran pernafasan akut. Dapat disertai keringat malam. Keempat, pembesaran kelenjar limfe superfisialis yang tidak sakit dan biasanya multiple. Kelima, batuk lama lebih dari 30 hari. Keenam, diare persisten yang tidak sembuh dengan pengobatan diare. Komplikasinya, yang pertama meningitis, kedua spondilitis, ketiga pleuritis, keempat bronkopneumonia, kelima atelektasis. Pemeriksaan diagnostis. Permulaan tuberkulosis sukar diketahui karena gejalanya tidak jelas dan tidak khas. Tetapi, kalau terdapat panas yang naik turun dan lama, dengan atau tanpa batuk dan pilek, anoreksia, penurunan berat badan dan anak lesu, harus dipikirkan kemudian tuberkulosis. Petunjuk lain untuk diagnosis tuberkulosis ialah adanya kontak dengan penderita tuberkulosis orang dewasa. Diagnosis tuberkulosis paru berdasarkan gambaran klinis, uji tuberkulin positif, dan kelainan radiologis paru. Basil tuberkulosis tidak selalu dapat ditemukan pada anak. Pengkajian, pengumpulan data yang akurat dari klien dan keluarga guna mengetahui berbagai permasalahan yang ada. Adapun pengkajian yang dilakukan pada klien dengan masalah TB paru itu yaitu identitas data umum. Selain identitas klien, juga identitas orang tua, asal kota dan daerah, serta jumlah keluarga. Diagnosa keperawatan, yang pertama gangguan pertukaran gas berhubungan dengan proses infeksi. Kedua, defisit pengetahuan tentang proses infeksi. Ketiga, risiko penyebaran infeksi berhubungan dengan daya tahan tubuh menurun, malnutrisi, proses inflamasi, kurang pengetahuan tentang infeksi kuman. Keempat, ketidakpatuhan berhubungan dengan pengobatan dalam jangka waktu yang lama. Kelima, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan batuk yang sering, adanya produksi sputum, anoreksia. Ketujuh, risiko gangguan dalam menjalankan peran sebagai orang tua berhubungan dengan isolasi pasien. Perencanaan, berikan oksigen humidifier bagi anak dengan dyspnea. Kolaborasi pemberian terapi untuk anak, pemberian nutrisi, monitor sputum BTA, klien dengan 3 kali pemeriksaan BTA negatif, terapi diteruskan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Lalu, ajarkan orang tua dan anak bagaimana penanganan yang tepat tentang penularan dan pengobatan TB.
Penata laksanaan, yang pertama kemoterapi, kedua pemberian obat secara rutin, ketiga kemoprofilaksis primer diberikan pada anak yang belum terinfeksi atau uji tuberkulin negatif. Evaluasinya, tahap evaluasi dalam proses keperawatan menyangkut pengumpulan data subjektif dan objektif yang akan menunjukkan apakah tujuan pelayanan keperawatan sudah dicapai atau belum. Jika perlu, langkah evaluasi ini merupakan langkah awal dan identifikasi dan analisa masalah selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.